Pemirsa apa kabar? Selamat bergabung dalam Warta Berita PTS tanggal 22 Mei. Dalam rangka merevitalisasi perekonomian negara, tanggal 20 Indonesia mengumumkan bahwa semua ekspor sumber daya alam di masa mendatang akan dikelola secara terpadu oleh BUMN. Kebijakan baru ini menimbulkan disrupsi pada rantai pasokan global dan pasar komoditas, memicu kepanikan di kalangan investor asing dan mengakibatkan bursa saham Jakarta anjlok. Kurs rupiah anjlok hingga mencapai titik terendah sepanjang masa. Pada tanggal 20, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerapan kebijakan pengendalian ekspor komoditas dalam rapat paripurna. Kebijakan baru ini menetapkan setelah masa transisi 3 bulan, sejumlah komoditas mencakup minyak sawit, batu bara, dan paduan besi akan dikelola secara terpadu oleh BUMN di bawah naungan Danantara. Pemerintah juga akan menambahkan lebih banyak lagi komoditas ke dalam daftar setiap 3 bulan. Kebijakan baru ini juga menetapkan per 1 Juni semua eksportir SDA wajib menyimpan seluruh pendapatan ekspor di bank milik negara. Pemerintah berharap mandat ini dapat menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri guna memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan rupiah yang mengalami depresiasi seiring faktor eksternal seperti konflik di Timur Tengah dan apresiasi dolar AS. Kurs banding dolar AS bahkan sempat mencapai Rp17.748, mencatat rekor terendah sepanjang sejarah. Kebijakan baru ini turut memicu kecemasan pasar. Indeks saham di Jakarta anjlok 7% dalam 3 hari terakhir, dari tanggal 20 hingga 22. Les pidatonya mungkin kurang aware tentang isu terkait dengan kurs rupiah ini, efeknya seperti apa. Menurutku salah satu hal yang paling aku concern adalah kayak harga BBM yang nantinya juga bisa makin naik. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian hingga 908 miliar dolar Amerika sejak 34 tahun terakhir karena rendahnya harga ekspor sumber daya alamnya. Namun kebijaksanaan baru ini memicu kekhawatiran di kalangan investor, menyebabkan aliran modal keluar dari pasar modal dan memperkeruh variabel iklim perekonomian. Selepas kunjungannya di Beijing, Presiden Donald Trump berulang kali menyatakan akan segera membuat keputusan terkait proyek penjualan senjata ke Taiwan. Namun dalam rapat Senat, pelaksana tugas Menteri Angkatan Laut Amerika menyatakan bahwa proyek ini ditangguhkan seiring prioritas alokasi militer Amerika dalam menghadapi perang melawan Iran. Dalam sepekan, Presiden Donald Trump 2 kali menanggapi secara terbuka terkait gelombang baru penjualan senjata ke Taiwan sebesar 14 miliar dolar Amerika. Namun pelaksana tugas Menteri Angkatan Laut AS menyatakan bahwa penjualan senjata tersebut saat ini ditangguhkan. We have done some foreign military sales to them. It's just right now we're doing a pause in order to make sure we have the munitions we need for Epic Fury. Kantor Kepresidenan menyatakan belum menerima informasi terkait dan berharap Parlemen tetap meninjau dan membahas anggaran khusus pertahanan sesuai jadwal. 我们希望在国会当中有关于军售的条例相关的预算能够不要节外生枝，如期顺利的完成。 Perwakilan Taiwan di Amerika menekankan bahwa Tiongkok berpotensi tinggi menginvasi Taiwan dan pengadaan senjata oleh Taiwan sejalan dengan kepentingan AS, sehingga risiko invasi Tiongkok dapat ditekan dengan memperkokoh diri. Mengenai apakah pernyataan pelaksana tugas Menteri Angkatan Laut AS tersebut sudah merupakan keputusan final, Kantor Kepresidenan menyatakan saat ini masih dilakukan komunikasi dan konfirmasi melalui jalur resmi bilateral. Keunikan topografis dan wisata budaya menjadikan Peitho kawasan syarat peluang usaha. Perusahaan Uber belum lama ini mulai merekrut pengendara sebagai bagian dari program uji coba ojek motor di Peitho. Menanggapi hal ini, Kementerian Transportasi dan Komunikasi menekankan bahwa peraturan saat ini melarang segala jenis usaha ojek motor. Pengendara ojek dapat didenda maksimal $200.000 Taiwan, sedangkan pelaku usaha akan didenda maksimal $25 juta Taiwan. Kondisi jalanan sempit dan curam di Peitho menimbulkan tantangan bagi kendaraan besar. Baru-baru ini, Uber dikabarkan sedang merekrut pengendara dan mempertimbangkan uji coba sarana ojek motor di Peitho. Namun MLTC menyebutkan bahwa Undang-Undang Jalan Raya saat ini hanya mengizinkan kendaraan umum dan taksi roda 4 untuk mengangkut penumpang. Denda bagi pengendara mencapai maksimal $200.000, sedangkan operator didenda maksimal $25 juta dan izin usahanya juga dicabut. Uber menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap evaluasi. Aparat kepolisian Taichung berhasil menggerebek kasus penyelundupan narkoba lintas negara.
Seorang PMA Vietnam menyembunyikan ganja seberat 1 kg di dalam kemasan produk rumput laut, kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi global. Bila diedarkan, ganja senilai 2 juta dolar Taiwan ini dapat disalahgunakan oleh 3.000 orang. Kasus ini telah dilimpahkan ke kantor kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Reaksi PMA Vietnam yang menerima paket terekam kamera pengawas. Ia mengangkat kardus di atas kepalanya dan berlari masuk ke dalam pabrik. Namun isi paket itu bukan camilan biasa, melainkan ganja seberat 1 kg. Petugas Bea Cukai Taipei baru-baru ini menemukan kejanggalan pada citra Sinar X saat memeriksa sebuah paket yang dikirim dari Thailand ke Taichung. Usai dibuka, ia menemukan 5 kantong ganja yang disembunyikan dalam kemasan rumput laut. Polisi segera membentuk tim khusus untuk memburu sindikat di balik operasi tersebut. 专案小组在收获地点埋伏监控，当越南籍嫌犯现身签收包裹时，全被监视器给录了下来，也成为检警认定他早就知道包裹内装有毒品。经调查，犯嫌提供自己个资给境外主嫌作为收件管道。 Polisi mengintai di lokasi penerimaan barang. Saat hendak mengambil paket, tersangka asal Vietnam langsung ditangkap. Namun ia membantah dan mengaku hanya membantu teman menerima paket tanpa mengetahui isinya. Namun polisi telah merekam reaksinya yang gembira saat menerima paket sebagai bukti bahwa ia sejak awal sudah mengetahui isi paket. Ia memberikan data pribadinya kepada gembong narkoba di luar negeri sebagai kedok untuk mengecoh penyelidikan polisi. Ganja senilai 2 juta dolar Taiwan yang dapat disalahgunakan oleh 3.000 orang ini berhasil dicegat. Rambut pirang khas Presiden Donald Trump telah meninggalkan kesan mendalam di benak khalayak umum. Baru-baru ini, seekor kerbau di Bangladesh yang menderita albinisme menjadi sensasi karena memiliki rambut pirang menyerupai Presiden Amerika. Tak heran, ia pun dinamakan Trump. Kerbau berdiri di atas rumput sambil membiarkan pemilik dan rombongannya menyikat bulunya. Kerbau yang tinggal di pinggiran kota Dhaka, ibu kota Bangladesh ini menderita albinisme, membuat rambut di atas kepalanya berwarna pirang menyerupai Donald Trump usai ditata oleh pemiliknya. Saudara pemilik kerbau menamainya Trump. Ia pun menjadi sensasi di medsos dan menarik sejumlah wisatawan. Namun peluang menyaksikan Trump secara langsung semakin berkurang, karena pemiliknya berencana mengorbankan Trump pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.